Di kota suci Mekah, tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai penjuru dunia Islam, lahirlah seorang alim yang kelak dikenal karena sebuah karya kecil namun sangat berpengaruh, Aqidatul Awam. Nama beliau adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki, seorang ulama yang hidup dalam lingkungan ilmu, ibadah, dan tradisi keilmuan yang kuat. Pada masa itu, Mekah bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan Islam internasional. Para penuntut ilmu datang dari Yaman, Nusantara, Afrika, India, hingga negeri Syam. Mereka membawa beragam latar belakang pemahaman agama. Sebagian sudah mendalami ilmu tinggi, namun banyak pula yang masih membutuhkan dasar-dasar akidah yang jelas dan mudah dipahami. Di tengah kondisi tersebut, para ulama melihat satu tantangan besar. Banyak orang awam yang memiliki semangat beragama, tetapi belum memahami akidah secara terstruktur. Ada yang belajar dari potongan-potongan nasihat, ada yang hanya mengikuti tradisi tanpa memahami makna, bahkan ada yang kebingungan karena istilah teologi yang rumit. Syekh Ahmad Al-Marzuki tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu. Beliau dikenal sebagai seorang yang tekun, lembut dalam mengajar, dan memiliki perhatian besar terhadap kebutuhan umat, terutama mereka yang baru belajar agama. Dalam majelisnya, beliau sering melihat murid-murid yang kesulitan memahami pembahasan akidah karena bahasa kitab yang terlalu berat. Beliau menyadari bahwa akidah adalah fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, ibadah bisa kehilangan arah. Namun, jika cara penyampaian terlalu sulit, maka banyak orang akan menjauh sebelum sempat memahami. Kegelisahan itu perlahan tumbuh di hati beliau. Bagaimana cara menyampaikan akidah yang benar tanpa membuat orang awam merasa terbebani? Bagaimana menjelaskan konsep besar tentang Allah, para nabi, malaikat, dan hari akhir dengan cara yang sederhana, namun tetap lurus? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menemani perjalanan beliau sebagai guru dan ulama. Di sela-sela kesibukan mengajar, beliau merenung bahwa ilmu yang baik bukan hanya yang dalam, tetapi juga yang dapat dipahami. Sebuah metode yang mudah dihafal, ringkas, dan indah mungkin bisa menjadi jembatan bagi banyak orang. Beliau mulai memikirkan bentuk penyampaian yang berbeda dari kitab-kitab berat yang biasa dipelajari di kalangan ulama. Sesuatu yang ringan di lisan, mudah diingat, tetapi tetap menjaga kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun saat itu, ide tersebut masih berupa niat yang belum menemukan bentuk. Beliau belum menyangka bahwa sebuah peristiwa yang sangat berkesan, yang kelak sering diceritakan oleh para murid dan ulama, akan menjadi titik awal lahirnya karya yang dikenal luas hingga berbagai negeri. Sebuah peristiwa yang terjadi bukan di majelis ilmu, tetapi dalam sebuah mimpi yang mengubah arah perjalanan beliau. Hari-hari di Mekah selalu dipenuhi aktivitas ilmu. Di Masjidil Haram, lingkaran-lingkaran majelis tersebar di berbagai sudut. Para ulama mengajarkan tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan juga ilmu akidah. Syekh Ahmad Al-Marzuki termasuk di antara para guru yang menghabiskan waktunya untuk membimbing para penuntut ilmu dengan sabar dan penuh kelembutan. Namun di balik kesibukan itu, beliau mulai melihat sesuatu yang membuat hatinya resah. Banyak orang awam yang memiliki iman yang tulus, tetapi pemahaman akidah mereka masih lemah. Sebagian hanya menghafal tanpa mengerti, sebagian lain justru kebingungan ketika mendengar istilah-istilah teologi yang rumit. Ada pula yang mudah terpengaruh oleh pemahaman yang tidak tepat karena kurangnya dasar ilmu. Beliau menyadari bahwa masalahnya bukan pada niat mereka, tetapi pada cara penyampaian ilmu. Kitab-kitab akidah yang ada memang sangat dalam dan kuat dalilnya, tetapi seringkali terlalu berat bagi pemula. Bahasa yang kompleks dan pembahasan yang panjang membuat orang awam sulit mendekat. Dalam beberapa majelis, beliau melihat murid-murid muda mencoba menghafal definisi sifat-sifat Allah tanpa benar-benar memahami maknanya. Ada yang berhenti di tengah jalan karena merasa ilmu akidah terlalu sulit. Pemandangan itu menimbulkan kegelisahan dalam diri beliau. Bagaimana mungkin fondasi iman yang seharusnya menjadi cahaya justru terasa berat bagi sebagian orang? Suatu hari setelah selesai mengajar, beliau duduk lama dalam perenungan. Di hadapannya, para murid saling mengulang pelajaran dengan suara pelan. Beliau memperhatikan mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam hati muncul harapan agar ada cara yang lebih mudah, sesuatu yang bisa dihafal dengan ringan tetapi tetap menjaga kebenaran akidah. Beliau mulai memikirkan bentuk nazam atau syair. Dalam tradisi ulama, syair sering digunakan untuk memudahkan hafalan. Banyak ilmu disusun dalam bentuk bait-bait yang indah agar mudah diingat oleh pelajar. Namun beliau masih ragu. Apakah mungkin menyusun akidah yang luas dalam bentuk syair singkat? Apakah orang akan menerima metode tersebut? Kegelisahan itu terus mengiringi hari-harinya. Setiap melihat orang awam yang ingin belajar tetapi kesulitan memahami, tekadnya semakin kuat. Beliau berdoa dalam sujudnya agar Allah menunjukkan jalan terbaik, sebuah cara yang bisa menjadi jembatan antara kedalaman ilmu para ulama dan kebutuhan sederhana masyarakat. Beliau belum mengetahui bahwa jawaban dari doa itu akan datang melalui sebuah pengalaman yang sangat istimewa, yang kelak menjadi kisah paling terkenal dalam sejarah lahirnya Aqidatul Awam. Malam itu terasa berbeda bagi Syekh Ahmad Al-Marzuki. Setelah menjalani hari yang panjang dengan mengajar dan berdiskusi bersama para penuntut ilmu, beliau beristirahat dengan hati yang masih dipenuhi doa dan kegelisahan. Harapannya sederhana, semoga Allah menunjukkan jalan agar akidah bisa dipahami oleh semua kalangan, terutama orang-orang awam yang haus ilmu.
Di tengah tidur itulah terjadi sebuah peristiwa yang kelak sering diceritakan oleh para murid dan ulama. Dalam mimpinya, beliau melihat sosok yang agung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi bertemu Rasulullah bukanlah perkara biasa. Para ulama memahami bahwa mimpi semacam ini memiliki kedudukan istimewa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa siapa yang melihat Nabi dalam mimpi, maka ia benar-benar melihat beliau, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetap, mimpi bukanlah sumber hukum syariat, melainkan bisa menjadi isyarat atau motivasi pribadi. Dalam mimpi tersebut, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki untuk menyusun sebuah nazam akidah yang mudah dihafal oleh umat, khususnya orang awam. Sebuah susunan yang sederhana, jelas, dan dapat menjadi pegangan dasar bagi mereka yang ingin memahami iman dengan benar. Mimpi itu terasa begitu nyata dan membekas dalam hati beliau. Ketika terbangun, hati beliau dipenuhi rasa haru sekaligus tanggung jawab besar. Beliau merenungkan pengalaman tersebut dengan penuh kehati-hatian. Sebagai seorang ulama, beliau memahami bahwa mimpi tidak boleh dijadikan dasar hukum. Namun jika mimpi tersebut sejalan dengan kebaikan dan maslahat umat, maka ia bisa menjadi dorongan untuk melakukan amal yang bermanfaat. Kegelisahan yang sebelumnya terasa berat, kini berubah menjadi keyakinan. Beliau merasa seolah menemukan jawaban atas doa-doanya selama ini, menyampaikan akidah dengan cara yang ringan dan mudah dihafal. Sejak saat itu, tekad beliau semakin kuat. Ide tentang nazam akidah yang sebelumnya hanya berupa gagasan kini berubah menjadi niat yang serius. Beliau mulai memikirkan susunan bait demi bait, bagaimana merangkum pokok iman tanpa kehilangan kedalaman makna. Perjalanan menuju lahirnya Aqidatul Awam pun dimulai. Setelah pengalaman mimpi yang begitu membekas dalam hati, Syekh Ahmad Al-Marzuki memulai langkah nyata. Beliau tidak terburu-buru. Sebagai seorang ulama, beliau memahami bahwa menyusun ilmu akidah bukan perkara ringan. Setiap kata harus tepat, setiap susunan harus selaras dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diwariskan oleh para ulama terdahulu. Beliau mengawali prosesnya dengan merenung dan menelaah kembali pokok-pokok akidah yang menjadi dasar iman. Tujuannya jelas, menyusun sesuatu yang sederhana tetapi tidak dangkal, ringkas tetapi tetap mencakup inti ajaran. Pilihan beliau jatuh pada bentuk nazam, yaitu syair berirama yang mudah dihafal. Metode ini sudah lama digunakan dalam tradisi keilmuan Islam. Banyak cabang ilmu disusun dalam bentuk bait agar para pelajar dapat mengingatnya dengan cepat. Namun menyusun akidah dalam bentuk syair membutuhkan ketelitian ekstra, karena kesalahan kecil dalam kata bisa mempengaruhi makna besar. Hari demi hari bait-bait mulai tersusun. Beliau memulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tradisi para ulama dalam membuka karya ilmiah. Setelah itu, beliau menyusun pokok akidah secara bertahap. Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui, sifat para nabi dan rasul, malaikat dan kitab-kitab Allah, hingga iman kepada hari akhir dan takdir. Setiap bait dirancang agar mudah dilafalkan oleh orang awam. Bahasa yang digunakan tidak terlalu rumit, tetapi tetap menjaga kedalaman makna. Beliau sering mengulang-ulang susunan kata, memastikan keseimbangan antara keindahan syair dan ketepatan akidah. Beberapa murid dekatnya mulai mendengar bait-bait tersebut. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Syair itu terasa ringan di lisan, tetapi syarat makna. Bahkan sebelum selesai disusun, sebagian murid sudah mampu menghafalnya. Hal itu semakin menguatkan keyakinan beliau bahwa metode nazam adalah pilihan yang tepat. Akhirnya, rangkaian syair itu pun selesai. Sebuah karya ringkas yang merangkum dasar-dasar akidah disusun dengan tujuan utama agar setiap muslim, terutama orang awam, dapat memiliki pegangan iman yang jelas. Karya itu kemudian dikenal dengan nama Aqidatul Awam, akidah bagi orang awam. Beliau mungkin tidak membayangkan bahwa nazam sederhana ini kelak akan menyebar ke berbagai negeri dan menjadi salah satu teks dasar akidah yang diajarkan di banyak majelis ilmu. Setelah nazam Aqidatul Awam selesai disusun, Syekh Ahmad Al-Marzuki mulai mengajarkannya kepada murid-muridnya di majelis ilmu. Awalnya, syair itu hanya dibaca dalam lingkaran kecil, dihafal perlahan oleh para penuntut ilmu yang ingin memahami akidah dengan cara yang lebih mudah. Namun sesuatu yang menarik segera terjadi. Para murid merasakan bahwa susunan bait tersebut sangat ringan dihafal. Dalam waktu singkat, mereka mampu menggulangnya tanpa kesulitan. Bahkan sebagian orang yang sebelumnya merasa berat mempelajari akidah mulai merasakan kemudahan. Dari satu majelis ke majelis lain, nazam itu mulai menyebar. Para ulama yang mendengarnya melihat bahwa isi syair tersebut sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menilai bahwa metode penyampaian yang ringkas dan terstruktur sangat bermanfaat bagi pemula. Karena itulah, Aqidatul Awam mulai diajarkan bukan hanya di Mekah, tetapi juga oleh para pelajar yang kembali ke negeri masing-masing. Pada masa itu, banyak penuntut ilmu dari Nusantara, Afrika, dan wilayah lain yang belajar di Mekah. Ketika mereka pulang, mereka membawa serta ilmu yang telah dipelajari, termasuk nazam akidah ini. Perlahan, Aqidatul Awam mulai dikenal di berbagai daerah sebagai teks dasar untuk belajar iman. Seiring waktu, para ulama mulai menulis syarah atau penjelasan terhadap bait-baitnya. Hal ini menunjukkan bahwa karya tersebut diterima dengan baik dalam tradisi keilmuan. Syarah-syarah itu membantu menjelaskan makna setiap bait secara lebih mendalam, sehingga para pelajar bisa memahami bukan hanya hafalan, tetapi juga maknanya. Yang membuat karya ini istimewa bukanlah panjangnya, tetapi manfaatnya. Syair yang sederhana itu menjadi pintu masuk bagi banyak orang untuk memahami akidah dengan benar. Syekh Ahmad Al-Marzuki sendiri tetap dikenal sebagai ulama yang rendah hati. Beliau tidak mencari ketenaran, tetapi fokus pada manfaat ilmu. Melihat nazamnya dipelajari dan dihafal oleh banyak orang menjadi kebahagiaan tersendiri, karena tujuan utamanya sejak awal hanyalah satu, memudahkan umat memahami dasar iman.
Tanpa disadari, Aqidatul Awam mulai menempuh perjalanan panjang, melintasi zaman dan negeri, hingga akhirnya menjadi salah satu nazam akidah yang paling dikenal di dunia Islam. Seiring berjalannya waktu, Aqidatul Awam tidak hanya menjadi karya kecil yang diajarkan di majelis terbatas. Nazam tersebut terus menyebar, melintasi wilayah dan generasi. Para penuntut ilmu yang pernah belajar di Mekah membawa bait-bait akidah itu pulang ke negeri mereka, termasuk ke Nusantara, Afrika Utara, Yaman, dan berbagai daerah lainnya. Di banyak tempat, Aqidatul Awam menjadi salah satu pintu pertama bagi para pelajar untuk mengenal ilmu akidah. Di pesantren dan majelis ta'lim, syair ini sering diajarkan kepada pemula karena mudah dihafal dan tersusun rapi. Para guru membacakan bait demi bait, sementara murid mengulangnya hingga melekat dalam ingatan. Keistimewaan kitab ini terletak pada kesederhanaannya. Ia tidak mencoba membahas perdebatan teologi yang rumit, tetapi fokus pada dasar iman yang perlu diketahui setiap muslim. Karena itulah banyak ulama menilai bahwa nazam ini sangat efektif sebagai pengantar sebelum mempelajari kitab akidah yang lebih mendalam. Seiring popularitasnya, muncul berbagai syarah dan penjelasan dari para ulama untuk membantu memahami setiap bait. Hal ini menunjukkan bahwa Aqidatul Awam bukan sekedar syair hafalan, tetapi bagian dari tradisi ilmu yang hidup dan terus berkembang. Kisah tentang mimpi Syekh Ahmad Al-Marzuki bertemu Rasulullah SAW juga tetap diceritakan sebagai inspirasi spiritual. Namun para ulama selalu mengingatkan bahwa kekuatan utama kitab ini bukan pada kisah tersebut, melainkan pada kesesuaian isi akidahnya dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga hari ini, banyak orang yang mungkin pertama kali mengenal akidah melalui bait-bait sederhana dari Aqidatul Awam. Sebuah karya yang lahir dari kepedulian seorang ulama terhadap umat, dari kegelisahan melihat kesulitan orang awam dalam memahami iman, dan dari niat tulus untuk memudahkan jalan menuju ilmu. Demikianlah perjalanan sebuah nazam kecil yang menjadi warisan besar, bukan karena panjangnya tulisan, tetapi karena manfaatnya yang terus hidup di hati para pencari ilmu.